Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video akreditasi rumah sakit yang beranggotakan dari saya, Dea Arsinta Utami, saya Firsti Natania Agustin, Saya Siswa Lila Asratul Naila. saya Afifah Puri Agesti, Saya Rida Ayadi Fari. Dan saya Rafania Sirni. Selamat menyaksikan. Halo semua, kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal apa itu akreditasi rumah sakit. Hal ini merupakan proses yang sangat penting untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Rumah sakit merupakan tempat untuk berobat. Tapi apakah kalian tahu siapa yang memastikan bahwa rumah sakit itu merupakan tempat yang layak dan aman untuk pasien? Jawabannya ada pada satu kata, yakni akreditasi. Jadi, akreditasi rumah sakit adalah proses penilaian rumah sakit yang dilakukan oleh lembaga independen seperti KALS atau JCI yang berguna untuk memastikan apakah rumah sakit itu memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan keselamatan pasien. Dasar hukumnya sangat kuat loh, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Selain itu, proses akreditasi rumah sakit harus dilakukan selama 3 tahun sekali. Hal ini digunakan untuk membentuk evaluasi dan peningkatan mutu pada rumah sakit tersebut. Tujuan utama akreditasi yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien. Selain itu juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien serta menjadi alat evaluasi mutu internal. Dan yang gak kalah penting, akreditasi bisa menjadi syarat wajib untuk bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, akreditasi mempunyai tujuan dan manfaat yang sangat penting. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan. Kedua, menjamin keselamatan pasien. Ketiga, perlindungan hukum. Yang keempat, kepercayaan masyarakat. Yang kelima, kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir, yang keenam, yang paling penting adalah evaluasi mutu berkelanjutan. Proses akreditasi dimulai dari persiapan di mana rumah sakit harus melengkapi dokumen serta melakukan pelatihan staf dan melakukan penilaian. Setelah siap, supervisor dari KRS akan datang untuk menilai dokumen, mewawancara staf serta melakukan kunjungan ke lapangan. Nah, hasil dari akreditasi rumah sakit ini akan menghasilkan beberapa status akreditasi. Yang pertama ada paripurna, ini yang paling bagus. Terus utama, madya, dan dasar. Dasar ini paling rendah. Atau mungkin bisa saja rumah sakit tidak lulus dalam pelayanannya. Sedangkan kalau lulus, rumah sakit wajib menyusun rencana perbaikan agar bisa meningkatkan mutu pelayanan. Hal ini bisa berdampak dengan kepuasan pasien. Akreditasi rumah sakit menilai beberapa kelompok standar utama seperti tata kelola rumah sakit, kualifikasi staf, manajemen fasilitas dan keselamatan, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Mulai dari akses dan kontinuitas pelayanan, hak pasien dan keluarga, sampai pelayanan anestesi, bedah, dan kefarmasian. Nah, yang paling penting adalah keselamatan pasien. Hal ini untuk menghindari kesalahan tindakan medis maupun penyebab cedera pada pasien. Termasuk dukungan rumah sakit terhadap program kesehatan nasional seperti HIV, tuberkulosis, imunisasi, dan yang lagi marak sekarang yaitu MBG atau makan bergizi gratis. Petugas rekam medis memiliki peran penting dalam akreditasi. Mereka memastikan kelengkapan, kerahasiaan, dan keamanan data pasien. Dokumen rekam medis adalah salah satu bukti utama dalam penilaian akreditasi. Jadi harus akurat, lengkap, dan mudah ditelusuri. Selain itu, pengelolaan data rekam medis elektronik juga mendukung efisiensi dan keselamatan pasien. Nah, contoh penerapan akreditasi rumah sakit yang pertama adalah membentuk tim pelayanan mutu. Yang kedua adalah pelatihan tenaga medis untuk keselamatan pasien.
Yang ketiga ada audit rekam medis, dan yang terakhir adalah survei kepuasan pasien. Bahkan ada simulasi tanggap darurat dan pencegahan infeksi secara rutin. Dengan begitu, akreditasi benar-benar mendorong budaya kerja yang disiplin, terukur, dan efektif. Akreditasi rumah sakit bukan hanya sekedar formalitas, tapi komitmen nyata untuk menjaga mutu pelayanan. Melalui akreditasi, rumah sakit dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan bagi kita sebagai calon tenaga kesehatan, sangat penting untuk memahami mutu pelayanan kesehatan yang dimulai dari kita sendiri. Akreditasi rumah sakit Untuk mutu, keselamatan, dan kepercayaan pasien. sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.